Anggota DPR Amerika Serikat dari Partai Demokrat menyoroti dugaan penurunan kognitif Presiden Donald Trump yang dinilai mempengaruhi kepemimpinannya. Guys, sebuah informasi rahasia dari Amerika Serikat bocor ke publik yang menunjukkan hasil atau riwayat pemeriksaan medis Donald Trump. Diberitakan, teman-teman, ini isunya Donald Trump itu diduga terjangkit ya, kena gangguan mental sindrom lobus frontal dan juga mengalami demensia. Nah, setelah saya teliti, demensia itu adalah sindrom penurunan fungsi kognitif progresif, memori, bahasa, dan juga berpikir akibat kerusakan sel otak bukan bagian normal dari penuaan. Gejalanya meliputi lupa berat, disorientasi, perubahan perilaku yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Alzheimer adalah yang paling umum, 80% hingga 60% kasusnya terjadi. Jadi, teman-teman, ini Trump kalau misalnya terbukti ya terkena demensia dan penurunan fungsi lobus frontal, ini akan membuat kepemimpinan Trump, teman-teman, makin diragukan. Bahkan, teman-teman, senator Amerika Serikat menuntut hasil pemeriksaan kesehatan Trump diumumkan ke publik. Tapi kan ya itu hal yang sangat sensitif. Jadi kalau misalnya Trump memang sudah pikun, teman-teman, ya ini mungkin karma Trump yang dulu menyebut Biden pikun, sekarang dirinya juga kena. Karena ya saya yakin jadi seorang presiden Amerika penuh tekanan berat, teman-teman, yang mungkin saja membuat Trump ini yang awalnya sehat, bugar fisiknya, mentalnya ini menurun. Ya memang secara fisik Trump prima, tapi secara mental tidak. Nah, informasinya, teman-teman, ini Presiden Amerika Serikat diduga mengalami demensia dan penurunan fungsi lobus frontal di tengah kepemimpinan periode kedua. Cobb pernah menjadi pengacara Donald Trump di periode pertama dari Juli 2017 hingga Mei 2018. Cobb mengatakan saat pertama kali menjabat Presiden AS, Trump sudah menunjukkan gejala demensia dan penurunan fungsi lobus frontal. Namun saat itu Trump kerap diperingatkan oleh para pembantunya mengenai kebijakan ekstrim atau saat mengambil keputusan yang tidak bijaksana atau ilegal. Dan dampaknya saat itu masih berhasil. Tetapi pada masa jabatan keduanya yang dimulai 2024 lalu, kata Cobb, Trump telah mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang terlalu takut untuk menantangnya sama sekali. Kita bakal simak dulu deh, teman-teman, ya. Benar gak sih ini Trump pikun, teman-teman, kena demensia? Dan apa tindakan Kongres kalau misalnya benar ini presidennya sudah tidak layak memimpin? Bahkan ya jadi jenderal tertinggi untuk US Army. Kita simak dulu informasi selengkapnya, teman-teman. Anggota DPR Amerika Serikat dari Partai Demokrat menyoroti dugaan penurunan kognitif Presiden Donald Trump yang dinilai mempengaruhi kepemimpinannya. Sorotan tersebut bahkan memicu dorongan pemakzulan terhadap Trump di tengah kontroversi pernyataannya terkait perang Amerika Serikat dan Iran. Anggota DPR Jamie Raskin menjadi salah satu pihak yang paling vokal dalam isu ini dengan meminta dokter Gedung Putih melakukan tes kognitif terhadap Trump. Raskin menilai pernyataan Trump dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan perubahan perilaku yang mengkhawatirkan. Isu tersebut kemudian memunculkan pertanyaan publik mengenai demensia sebagai salah satu kemungkinan penyebab menurunnya fungsi kognitif Donald Trump. Sebelumnya, sebagian besar rakyat Amerika Serikat setuju bila presiden mereka, Donald Trump, dimakzulkan. Trump dianggap telah memicu perang Iran dan membawa sejumlah kebijakan kontroversial. Bahkan Trump saat ini juga tengah menghadapi upaya pemakzulan terbaru dari sejumlah petinggi Kongres, terutama dari fraksi Demokrat, menyusul ancaman sekaligus memicu perang terhadap Iran sejak 28 Februari lalu. Puluhan legislator Demokrat juga telah menyerukan agar Trump diberhentikan dari jabatannya terkait ancaman terhadap Iran.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump diduga mengalami demensia dan penurunan fungsi labus frontal di tengah kepemimpinan periode kedua. Tuduhan itu dilayangkan oleh mantan pengacara Donald Trump, Ty Cobb. Ty Cobb pernah menjadi pengacara Donald Trump di periode pertama dari Juli 2017 hingga Mei 2018. Cobb mengatakan saat pertama kali menjabat Presiden AS, Trump sudah menunjukkan gejala demensia dan penurunan fungsi lobus frontal. Namun saat itu Trump kerap diperingatkan oleh para pembantunya mengenai kebijakan ekstrim atau saat mengambil keputusan yang tidak bijaksana dan ilegal. Dan tampaknya saat itu masih berhasil, tetapi pada masa jabatan keduanya yang dimulai 2024 lalu, Trump telah mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang terlalu takut untuk menentangnya sama sekali. Sehingga saran dari pembantu terdekatnya saat ini tidak mempan lagi untuk memperingatkan sang presiden. Ia berpendapat bahwa narsisme Trump yang sudah lama dan telah memburuk akhir-akhir ini. Lalu apa itu sindrom lobus frontal? Dimuat situs resmi National Library of Medicine, sindrom lobus frontal menggambarkan serangkaian gangguan kognitif, perilaku emosional, dan motivasi yang diakibatkan oleh disfungsi jaringan frontal subkortikal, khususnya korteks prefrontal. Bukan hanya lesi tunggal, sindrom ini mencerminkan gangguan sirkuit yang mengatur fungsi eksekutif, pengendalian impuls, perilaku sosial, dan aktivitas yang berorientasi pada tujuan. Penyebab umum meliputi cedera otak traumatis, penyakit cerebrovaskular, gangguan neurodegeneratif, tumor, infeksi, dan cedera metabolik atau toksik. Manifestasi klinis bervariasi tergantung pada keterlibatan sirkuit dan dapat mencakup disinhibisi, apati, gangguan penilaian, disfungsi eksekutif, dan perubahan kepribadian yang secara signifikan mempengaruhi fungsi dan hubungan sehari-hari. Kegiatan ini menunjukkan subdivisi korteks prefrontal, sirkuit frontal subkortikal, dan mekanisme pemutusan jaringan. Kegiatan ini menekankan pengenalan, evaluasi diagnostik yang tepat dengan pencitraan saraf dan pengujian neuropsikologis serta strategi manajemen termasuk rehabilitasi, optimalisasi pengobatan, dan dukungan pengasuh untuk meningkatkan hasil pasien dan mengkoordinasikan perawatan. Sindrom lobus frontal ditandai dengan gangguan fungsi eksekutif, perilaku emosi, motivasi, dan kepribadian yang diakibatkan oleh kerusakan pada lobus frontal, khususnya korteks prefrontal dan jaringan saraf terkaitnya. Barack Obama membongkar rahasia lama mengenai tekanan Benyamin Netanyahu yang mendesak Amerika Serikat untuk menggempur militer Iran. Mantan Presiden Amerika Serikat tersebut menilai bahwa serangan militer bukanlah solusi efektif untuk menghilangkan ancaman nuklir permanen. Selama 2 periode masa jabatannya, Obama secara konsisten menolak ajakan Netanyahu dan lebih memilih menempuh jalur diplomasi. Obama turut mengkritik kebijakan Donald Trump yang akhirnya mengikuti dorongan Israel untuk melancarkan serangan brutal pada Februari. Serangan militer tersebut mengakibatkan tewasnya pejabat tinggi Iran serta memicu krisis energi global di wilayah Selat Hormuz. Dalam wawancara terbaru dengan media The New Yorker, Obama menjelaskan dinamika hubungan politik antara Washington dan Israel. Netanyahu menggunakan pola argumen yang sama selama lebih dari 1 dekade untuk meyakinkan pemimpin Amerika agar berperang. Kebijakan diplomatik tahun 2015 sebenarnya dirancang untuk menahan ambisi nuklir Teheran tanpa melalui pertumpahan darah. Namun Donald Trump memutuskan untuk meninggalkan kesepakatan tersebut dan memilih jalan konfrontasi fisik yang sangat berisiko bagi kawasan. Operasi militer bersama antara Amerika dan Israel pada akhir Februari lalu justru memperluas skala peperangan di Timur Tengah. Kematian para pemimpin tertinggi pertahanan Iran memicu kemarahan besar rakyat serta serangan balasan yang menyasar aset Amerika.
Obama mempertanyakan apakah pencapaian tujuan jangka pendek Netanyahu benar-benar sepadan dengan kerugian strategis yang dialami oleh dunia. Penutupan Selat Hormuz oleh militer Iran menjadi pukulan telak bagi ekonomi global yang sangat bergantung pada pasokan minyak. Harga bahan bakar minyak dunia melonjak drastis sehingga menciptakan ketidakpastian pasar yang mengancam stabilitas ekonomi banyak negara. Mantan presiden tersebut juga menekankan bahwa diplomasi internasional tetap merupakan instrumen paling kuat dalam menjaga perdamaian dunia. Sejarah membuktikan bahwa aksi kekerasan militer seringkali melahirkan konflik baru yang jauh lebih kompleks dan sulit dipadamkan. Netanyahu dianggap hanya fokus pada kepentingan politik domestik Israel, tanpa mempertimbangkan dampak luas bagi sekutu terdekatnya Amerika. Serangan balasan dari Teheran membuktikan bahwa militer Iran memiliki kemampuan untuk memberikan perlawanan sengit terhadap setiap ancaman luar. Fasilitas strategis di kawasan Teluk kini berada dalam risiko tinggi akibat eskalasi pertempuran yang dipicu oleh kebijakan konfrontatif. Obama merasa prihatin karena hasil dari langkah militer tersebut justru memperburuk kondisi keamanan regional secara signifikan bagi semua. Keterlibatan Amerika dalam peperangan yang tidak berujung hanya akan menghabiskan sumber daya nasional serta merusak reputasi internasional. Para pengamat politik dunia sependapat dengan peringatan Obama mengenai bahaya laten dari kebijakan luar negeri yang terlalu agresif. Kestabilan harga energi menjadi pertaruhan besar yang mempengaruhi kehidupan masyarakat di berbagai belahan dunia akibat konflik berdarah ini. Israel dan Amerika Serikat seharusnya belajar dari pengalaman masa lalu untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan perang destruktif. Publik kini menanti langkah diplomatik selanjutnya untuk meredakan ketegangan demi masa depan dunia yang lebih aman damai. Ya guys, sudah kita simak informasi lengkapnya. Di mana ya Trump, teman-teman, memang disinyalir mengalami demensia atau ya bahasa kita yang pikun lah teman-teman ya. Penurunan fungsi memori yang mungkin ini akan menjadi cikal bakal Trump dimaksudkan. Karena sekali lagi teman-teman, menjadi seorang presiden bukan saja harus sehat secara fisik tapi juga secara mental. Setiap kebijakannya akan berpengaruh kepada Amerika dan juga dunia. Apalagi teman-teman kalau kebijakannya ngawur seperti saat ini, di mana dia memerintahkan Amerika Serikat untuk menyerang habis-habisan Iran yang alhasil membuat ketidakstabilan di Timur Tengah yang berdampak pada ekonomi dunia. Ini kan tentu tidak bisa dibiarkan. Gimana menurut kalian, cocok nggak kalau misalnya Trump langsung saja dirawat di rumah sakit? Nggak layak lah kayaknya kalau tetap jadi presiden Amerika. Tulis pendapat kalian di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.